Kembali lagi di video tanya jawab denganku Filbert. Sebelum masuk ke pertanyaannya, mau ngingetin aja, kalau kalian ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh komen di bawah ya. Nanti akan diusahakan dijawab oleh Ko Filbert satu persatu. Bro Filbert, selain consumer goods, coba bahas emiten properti dong. Contohnya Summarecon, Ciputra, Pakuwon, BSD. 1. Inflasi sudah turun dari sekitar April sehingga diharapkan suku bunga turun. 2. Terus ada kebijakan relaksasi LTV sampai akhir tahun 2023. Pakuwon mungkin setengah dan hampir dominan recurring income. Tapi Pakuwon dan Summarecon marketing salesnya semester 1 sepertinya kurang perform dari target. Sedangkan BSD Ciputra semester 1 marketing sales sudah lebih dari 50% target marketing sales 2023, bahkan meningkat dari marketing sales semester 1 2022. Tapi secara accounting pendapat baru diakui setelah serah terima. Menurut Bro Filbert, gimana cara memprediksi forward earnings dari emiten properti? Apakah akan ada lagging dari marketing sales ke penjualan dan sebagainya? Thank you sebelumnya. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau di properti memang begitu sistemnya. Kamu jual saat ini rumahnya, uangnya kamu terima saat ini, bahkan kalau dari bank kamu bisa cairkan di akhir tahun biasa. Nah, cuman kamu baru bisa akui di pencatatan buku kamu itu setelah kamu melakukan serah terima. Normally bila on track 2 tahun kemudian. Sebenarnya dari sini kita bisa tahu satu hal. Kalau kita ingin memandang 2023, siapa yang kinerja bakal bagus? Caranya gampang. Kamu tinggal mandang siapa yang penjualan marketing salesnya oke di tahun 2020 dan 2021. Kalau pengen lihat 2022 juga boleh. Nah, kenapa? Karena ada yang namanya lagging effect 2 tahun tersebut. Kalau misalkan ditanya siapa properti residential favorit saya, jawabannya jelas satu. Hanya BSDE saja. Dari brand power, BSD, siapa yang tidak kenal? Mereka raja properti. BSD kalau di mata saya itu ibarat BCA, tapi untuk perusahaan properti. Dan track record juga bagus. Downside-nya, tapi saya mention dulu ya, perusahaan ini dividennya sangat kering. Kenapa begitu? Karena kalau mereka ada uang, pasti dipakai untuk caplok lahan baru, ekspansi terus. Nah, untuk BSD sendiri yang menarik adalah marketing sales tahun 2021, 2022, 2020 itu bagus semua, di atas 7T. Even lebih baik dibanding pre-COVID loh, itu yang kita salut kan. Di saat orang bilang daya beli masyarakat turun, enggak, dia dari dulu udah bagus-bagus. Nah, cuman mengapa baru terlihat akhir-akhir ini? Jawabannya adalah karena ada namanya lag effect tersebut. BSD bagus di tahun lalu, dan 2 tahun lalu, dan 3 tahun lalu baru akan terlihat impact-nya di tahun ini dan setahun ke depan. Mengapa ini penting? Jawabannya simple. Market mengapresiasi emiten yang earning powers-nya bagus. Kalau misalkan emiten yang kita pegang membukukan kinerja bagus, misalkan 3 kuartal berturut atau even setahun berturut ini di tahun 2023, masa sih market tidak akan melihatnya? Pasti cepat atau lambat market akan meliriknya dan harapannya akan diapresiasi. Itu yang saya suka dari emiten BSD ini. Nah, namun perlu saya mention juga, orang lain umumnya, kalau saya kan mandangnya dari sisi earning power, orang lain mandangnya kalau properti seringkali dari PBV-nya, alias dari sisi asset play. Namun terkait hal tersebut, satu hal yang bisa saya tambahkan, untuk kita menilai emiten, lebih baik kita memandang dari sisi earning power saja. Mengapa? Karena nyatanya kalau istilah simpelnya show me the money. Kalau Anda bisa show me the money, market biasa lebih suka apresiasi. Market lebih suka emiten yang earning power-nya bagus. Ingatlah hal tersebut. Sehingga, di antara 4 itu, kalau di mata saya, earning power BSD bagus, tentu favorit saya adalah emiten tersebut. Oh ya, satu tambahan lagi. BSD akan masuk ke Filbert Analyzer 23Q2 yang terbit 10 Agustus ini. Terima kasih sudah bertanya kepada Bapak Sean, sehat selalu dan see you guys in the next video. Bye-bye.